Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram dalam pembahasan kitab zakat. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-590 dalam kitab yang saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqah. Rawahu Bukhari. Wa Muslim laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban atas orang muslim pada hambanya, budaknya, dan juga tidak ada kewajiban atas orang muslim pada kudanya, yaitu sedekah. Sedekah maksudnya adalah zakat. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim tidak ada kewajiban sedekah pada budak kecuali sedekah fitri. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan jenis harta yang tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui apa bentuk harta-harta yang Allah wajibkan zakat pada harta tersebut, yaitu pada hewan ternak. Hewan ternak ini biasanya yang diternak adalah unta, sapi, atau yang sejenisnya, kerbau, kemudian kambing. Nah, ini yang disebut dengan bahimatul an'am. Ya. Jadi ayam walaupun diternak tapi tidak termasuk bahimatul an'am. Kemudian pada emas dan perak, ini jenis harta yang kedua. Kemudian harta berikutnya yaitu harta perniagaan. Kemudian yang pernah zakat juga makanan pokok atau dikenal dengan zakat istimar, zakat buah-buahan, maksudnya adalah buahan makanan pokok. Nah, ini bentuk harta yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kewajiban zakatnya. Di dalam hadis ini menjelaskan di antara yang tidak ada kewajiban zakat pada harta tersebut yaitu pada budak dan juga pada kuda. Kemudian lafaz Muslim mengatakan bahwa ada budak ini kewajiban zakat hanyalah zakat fitri. Zakat
zakat fitri. Kalau kita perhatikan pemahaman dari hadis ini jelaskan para ulama, budak ini adalah harta, dan maksudnya harta itu bisa diperjualbelikan dan memiliki harga. Dan budak ini adalah untuk dipekerjakan. Dan itu juga pada budak juga harta yang digunakan untuk dipakai. Ya. Maka dikiaskan dengan hadis ini, seluruh harta yang tujuannya untuk memiliki harta tersebut untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan orang tersebut, atau untuk menghasilkan. Karena budak juga bisa menghasilkan apa dengan bekerja, maka hasil kerjanya adalah milik tuannya. Begitu juga budak, selain dipakai kebutuhan sehari-hari, juga bisa untuk disewakan untuk bekerja, baik untuk menarik atau mengangkat transportasi dari zaman dahulu. Maka ketika kita memiliki harta yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Contoh seperti rumah yang kita pakai, mobil yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari, atau yang kita niatkan kita miliki untuk menghasilkan harta yang untuk memproduksi atau menghasilkan. Contohnya kita setelah memiliki rumah yang kita gunakan juga ingin beli rumah untuk disewakan, maka rumah yang disewakan tersebut tidak dihitung dalam menghitung zakat. Dia tidak termasuk harta yang terkena zakat. Begitu juga mobil. Ya, jadi walaupun kita memiliki rumah sampai puluhan kontrakan misalkan, puluhan pintu atau ratusan pintu atau bahkan hotel, maka hotel yang tersebut tidak ada kewajiban zakat. Begitu juga kita memiliki kendaraan mobil atau motor yang kita sewakan, maka mobil atau motor ini tidak ada kewajiban zakat. Dan ketika kita memiliki pabrik misalkan atau suatu usaha, maka dalam menghitung pabrik tersebut, usaha tersebut, zakatnya yang tidak kita hitung adalah bangunan pabrik itu sendiri, itu tidak kita hitung zakatnya, tidak ada kewajiban zakatnya. Kemudian alat-alat produksinya itu tidak ada zakat, tidak dihitung dalam hitung zakat. Nah ini semua alat yang kita pakai untuk sehari-hari dan alat yang kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu, maka alat tersebut tidak ada kewajiban zakat. Akan tetapi jika harta ini menghasilkan, maka hasilnya lah yang dihitung sebagai zakat. Misalkan hasil kontrakan tadi, maka hasilnya berupa uang kontrakan, maka ini merupakan bagian harta yang dihitung. Atau hasil dari mobil tersebut, sebagaimana dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu mencapai nisab, kemudian berlakunya 1 tahun pada harta ini. Ya. Kemudian dalam hadis ini bahwa diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, dan pada hamba saya juga diwajibkan zakat fitri. Shadaqatul fitri maksudnya zakat fitri. Karena zakat itu
Ada dan yang diwajibkan ada dua jenis. Ada zakat pada harta, ada zakat pada jiwa, pada diri. Maka pada harta dinamakan dengan zakat maliyah, zakat harta. Dan pada diri dinamakan dengan zakat fitri. Dinamakan zakat fitri karena waktu wajibnya ketika kembali berbuka setelah kewajiban puasa atau menahan diri, yaitu ketika terbenamnya matahari di bulan Ramadan pada hari terakhir, maka ketika itulah wajibnya zakat fitri. Maka zakat fitri Rasulullah SAW mengatakan diwajibkan atas setiap jiwa, ya, baik yang sudah tua maupun yang baru melahirkan. Bahkan terjadi perbedaan ulama, bahkan juga mengatakan juga diwajibkan janin kalau sudah memiliki ruh, jika sudah memiliki ruh nyawa. Nah, ini terjadi perbedaan ulama. Jadi dari anak kecil yang baru dilahirkan, ya, maka sampai orang tua, kemudian juga wanita maupun laki-laki, bahkan mereka dan budak, setiap jiwa Allah wajibkan dengan zakat fitri. Tapi kewajibannya yaitu atas diri orang yang memang sudah mampu untuk menghasilkan pendapatan. Kalau dia kewajibannya dinafkahi, contohnya istri adalah kewajiban suami, maka zakatnya dikeluarkan oleh suami, kewajibannya atas suami. Juga pada anak yang masih kecil yang belum balik, yang belum bisa menghasilkan, kewajibannya adalah orang tuanya atau bapaknya. Sedangkan budak kewajibannya atas tuannya. Jadi tuannya yang wajib mengeluarkan zakat budaknya. Nah, inilah faedah dari hadis ini, dipahami bahwa ya, yang dipakai tidak dihitung zakatnya, tidak dihitung sebagai harta yang zakat, tetapi hasilnya kalau menghasilkan maka wajib mengeluarkan zakatnya. Hadis berikutnya an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahas anak dari Hakim, dari bapaknya Hakim, dari kakeknya Hakim. Qala, berkata kakeknya Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli sa'imati ibilin, pada setiap unta yang diternakan. Nah, juga kita sudah mengetahui pada pertemuan sebelumnya bahwa pada hewan ternak ini zakat hanya diwajibkan pada hewan yang dilepaskan di padang rumput, dinamakan dengan sa'imah. Sa'imah itu artinya hewan tersebut mencari makan sendiri, dilepaskan, dan dia memakan dari tanaman yang halal, yang boleh ya, sendiri. Sedangkan kalau hewan tersebut dikandalkan, kemudian makannya dicarikan, yang dicari rumputnya disambil, kemudian dibawa ke kandang, maka ini tidak diwajibkan zakat. Nah, ini syarat pada zakat hewan. Ya, itu dinamakan dengan sa'imah. Nah, kenapa dalam hadis ini dinamakan dengan sa'imah? Yaitu unta yang diternakan, unta yang dibiarkan mencari makan sendiri, kita lepaskan di padang rumput. Karena memang unta ini mencari makan sendiri.
hadis yang kambing itu Rasul tidak menyebutkan sa'imah, ya. Menunjukkan bahwa unta terkadang dia selain digembalakan juga terkadang ada yang mencari pakannya, ya. Sehingga Nabi membuatkan yang unta yang mengerjakan yaitu yang sa'imah, yang mencari makan rumput di padang pasir. Sedangkan kambing, bagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, Nabi tidak menyebutkan kata sa'imah, ya, menunjukkan bahwa umumnya di masa Nabi kalau kambing itu hanya satu jenis cara memeliharanya, yaitu dengan cara sa'imah, dibiarkan mencari makan di padang rumput. Tidak ada yang kambing di masa Nabi itu yang dikandangkan, ya. Jadi mereka mencari makan sendiri, sehingga Nabi tidak perlu menyebutkan kata sa'imah, karena Allah sudah paham. Dan pada unta ternyata ada dua jenis cara memelihara, yang ada yang dikandangkan, kesepakatan ada yang dilepaskan. Oleh karena itu Nabi perlu menjelaskan fikul bisa dimati pilih pada setiap unta yang mencari makan sendiri dilepaskan. Nah, yaitu fi arba'ina bintul labun. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin tentang nisab. Jadi hewan ternak ini memiliki batasan mulai wajibnya menghitung zakat, dinamakan dengan nisab. Maka pada setiap 40 ekor unta maka diperlukan adalah pintu labun, ya, anak perempuan atau unta betina yang dari induk yang sedang menyusui, ya, induk yang sedang menyusui, sehingga namakan dengan pintu labun. Labun itu artinya memiliki susu. Pintu itu anak betina, anak perempuan atau anak betina. Nah, kenapa dinamakan pintu labun? Karena unta yang baru dilahirkan ini, yang betina ini, induknya sekarang dalam menyusui, ya. Nah, unta ini biasanya tahun pertama setelah dia melahirkan, dia kawin, melahirkan lagi, ya. Kemudian tahun kedua dia sudah menyusui. Jadi ini sudah, yaitu unta yang berumur, kalau saya tidak salah, 1 tahun, ya, sudah 1 tahun sempurna dan masuk ke tahun kedua. Kemudian la tufarraqu ibilun an hisabiha, ya. Unta tersebut cara menghitungnya tidak dipisahkan, ya. An-hisab ya tidak dipisahkan kalau memang unta tersebut dimiliki 2 orang yang kerjasama, tidak dipisahkan. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara menghitung zakat hewan kalau seandainya dalam pemeliharaannya ada bermacam-macam. Ada yang memiliki unta ini 1 orang. Contohnya 1 orang memiliki 40 unta. Maka kewajiban zakatnya apa? Kewajiban zakatnya 1 tadi, itu labun 1 ekor. Nah, kalau dimiliki 2 orang si A dan si B kerjasama, sehingga keduanya memiliki 40 ekor unta, maka Nabi katakan la tufarraqu an hisabiha, maka cara menghitungnya tidak dipisahkan, ya, tidak dipisahkan. Nah, bisa jadi dengan dipisahkan ini jadi tidak wajib zakat, atau bisa jadi kalau dipisahkan menjadi malah diberatkan, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau dipisahkan ternyata tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Atau ternyata kalau dipisahkan menjadi lebih banyak zakatnya, menjadi 2 misalkan, ya. Nah, sehingga menghitung zakat itu sesuai dengan bagaimana kepemilikan dari hewan tersebut. Kalau seandainya dimiliki oleh 2 orang yang sedang bekerja sama, maka unta tersebut tidak dipisahkan. Nah, kemudian
Man aqaha mu'tajiran biha falahu ajruha. Barang siapa yang mengeluarkan zakatnya mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa amal soleh itu perlu tiga niat. Maka agar dia menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Taala, selain harus terpenuhi ketentuan syariat atau dinamakan dengan ittiba, mengikuti ketentuan syariat Islam, maka juga perlu niat. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, kalau siapa yang mengeluarkan zakat ingin mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau mengeluarkan zakat dan niatnya karena takut misalkan, atau karena merasa dipaksa atau ingin beria kepada orang-orang, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatri malihi. Dan barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat tersebut, berarti maka kami yang akan mengambilnya, kata Rasulullah SAW, tentunya dengan cara paksa. Karena orang tersebut tidak mengeluarkannya, maka dipaksa untuk diambil secara paksa zakat tersebut. Bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, maka banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana mereka membayar zakat di masa Rasulullah SAW, di masa Khalifah Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, Wallahi, demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, yang mana mereka telah mengeluarkannya di masa Rasulullah SAW. Nah, maka ucapan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa bahkan caranya itu dipaksa, harus diperangi. Kalau seandainya mereka ramai semuanya membangkang dan zakat, dibayarkan, maka diperangi mereka sampai itu mereka keluarkan zakat. Menunjukkan dulu pentingnya masalah zakat ini bagi seorang muslim. Itu dan yang begitu ketika seorang muslim memiliki harta dan sedikit memiliki iman, akan berat mengeluarkan zakat. Karena mentalitas Indonesia itu mencintai harta. Karena Allah katakan berkecimpung dan malah dan jamaah. Allah yang sangat mencintai harta. Maka ya, kalau sampai ya, menghalangi dirinya kita untuk tidak melaksanakan kewajiban Allah, maka diperintahkan yaitu oleh Allah dengan mengambil cara paksa. Sebagaimana juga mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah. Ambilkan kata perintah itu diambil. Maka diambil ini terkadang ada orang yang mengambil harta tersebut langsung dia taat kepada Allah, maka gampang itu. Tapi kadang ada orang yang tidak diambil, maka diambil dengan cara paksa. Kemudian fa'inna akhiruha, kami ambil yang paksa wa syatra malihi, dan juga sebagian dari hartanya. Jadi selain dari kewajiban zakat, kemudian juga karena dia membangkang, dihukum oleh Ta'ala ya, hartanya diambil dengan berlebih ya, sebagai denda. Denda istilahnya denda penalti. Karena dia membangkang, kemudian diambil, dan kewajiban ini kemudian diambil kelebihannya. Itu sebagai Allah, Nabi SAW katakan azmatan min azamati rabbina, itu kewajiban. Azmatan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dan hukuman kewajiban tersebut dari orang kami. Nah, para ulama itu tidak pendapat. Tadi kita baca hadis bagaimana derajat hadis ini ya. Kita baca derajat hadis ini. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim wa 'allaq asy-Syafi'i mawlati 'ala thubutihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i, dan Hakim mensahihkan hadis ini.
Dan Imam Syafi'i mentalik perkataannya, mentalik untuk catatan ya, dengan perkataannya yaitu tentang kesesuaian hadis ini. Artinya dalam menurut Imam Syafi'i yang di sini kayaknya ada catatan ini hadisnya lemah karena ada bahas, ada rawi yang lemah, sehingga Imam Syafi'i mengatakan ini hadisnya adalah tidak sahih. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Maka Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bolehnya ya, dalam suatu kewajiban ketika orang tersebut enggan kepada kewajiban tersebut didenda dengan uang, dengan harta, berdasarkan hadis ini. Ya, kenapa? Nabi mengatakan bahwa syafri mali, dan selain dari kewajiban ini juga diambil hartanya yang lain sebagai hukuman dari Allah. Jadi ketika orang tersebut enggan jika membayar kewajibannya, maka dan ini dalam masalah zakat, maka ya, hakim atau pemimpin boleh menendanya. Atau juga dalam masalah yang lain, ya, boleh pemimpin itu mendenda rakyatnya ketika tidak memenuhi kewajiban. Contohnya kewajiban harus taat dalam masalah lalu lintas, tidak boleh melewati lampu merah sedang menyala. Maka yang melewati akan didenda berapa tilangnya? Tilang lampu merah, ada yang tahu? Nah, atau tidak pakai helm misalkan, misalnya berapa? 50 sampai. Nah ini pemerintah menetapkan hukuman berupa harta yang diambil. Ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dari mayoritas ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan tidak boleh menghukum seorang dengan diambil hartanya. Ya. Dan hadis ini lemah, sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi. Jadi para ulama hadis mengatakan dalam hadis ini lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, hadis ini karena lemah, kemudian bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Hadis yang diberikan oleh Bukhari Muslim, yang mana Rasulullah SAW, bahkan ini bisa jadi mutawatir, saking banyak sahabat yang meriwayatkan. Ketika haji wada, Rasulullah SAW di Arafah, beliau khutbah, maka di antara khutbah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian itu haram atas yang lain. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa haram bagi seorang muslim untuk menumpahkan darah saudaranya maupun orang lain yang sedang ada perjanjian. Maksudnya bukan muslim tapi non muslim tapi ada perjanjian, itu haram untuk ditumpahkan darahnya, melukainya. Begitu juga haram untuk menghibahnya atau mencemarkan nama baiknya. Dan begitu juga haram harta orang tersebut, yang muslim maupun non muslim yang sedang ada perjanjian, itu haram terdiambil. Ya, masalahnya adalah haram kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan Allah, ya, berdasarkan, ya, ada batasannya, atau dengan cara lain. Kalau tidak juga ada penantang tersebut dengan cara jual beli atau hibah atau sewa. Selain dari ini maka haram. Maka itu ulama mengatakan tidak boleh pemerintah atau siapapun menghukum dengan harta. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan ya, lebih baik untuk tidak melakukan denda atau hukuman berupa harta. Ini yang lebih dibeli. Tapi kalau memang sebelum mengatakan, kalau memang pemimpin, caranya pemimpin. Karena di sini mengatakan dalam Nabi, pemerintah maksudnya ya. Maka selain pemerintah tidak boleh menghukum dengan
harta yang dibolehkan oleh pemerintah, karena pemerintah begitu mengendalikan harta, hartanya juga diberikan kepada rakyatnya, dimasukkan dari tempat kemudian diberikan kepada rakyatnya. Dan pemerintah yang dibolehkan, karena dengan di sini tapi ada istilah kalau memang itu dirasa memang satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan masalah, ya bisa jadi seperti masalah lalu lintas tersebut. Ya, mungkin kalau denda orang akan berpikir kalau hukum yang lain itu sulit diterapkan, tapi kalau yang dipakai uang maka ini akan taat orang yang takut untuk bayar denda. Maka ini terdapat ya. Maka apa yang kita ambil kesimpulan, selain dari pemerintah jangan sekali-kali melakukannya. Contohnya pada pesantren, pada saat dia datang wajib bayar 1 sak semen. Nah ini jangan dilakukan. Kenapa hal-hal kita mengukur orang dengan masih banyak hukuman yang lain, yaitu dengan cara menghafal hadis atau dengan cara hukuman yang lainnya itu mendidik. Tapi hukum harta ini asal harta itu haram kita ambil, kecuali dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Maka jangan sekali-kali kita ambil hukuman dengan uang. Ya. Ya, ini sering terjadi di masyarakat. Salah sedikit punya uang, salah sedikit punya uang. Nah ini menjadi sesuatu hal dari sesuatu yang haram. Kemudian la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Tidak halal bagi keluarga Muhammad dari harta zakat itu atau sedekah itu sedikit pun. Nah, ini juga ada hadis yang lain yang dibuat. Kalau di sini kan memang ini tapi hadis masalah haramnya sedekah baik yang wajib maupun yang zakat maupun yang sunnah. Ini tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan yang lainnya bahwa ketika itu Nabi maka harta sedekah maka Nabi perintahkan artinya wek kalau bahasa kita ya muntahkan bahasa Arabnya dimuntahkan. Kenapa? Karena maka dinyatakan kita tidak boleh makan dari harta sedekah. Allah haramkan kita makan dari harta zakat maupun sedekah sunnah. Nah, dengan Nabi pernah suatu ketika beliau memakan ya, kurma yang jatuh di rumah, menunjukkan kewarannya Nabi sangat hati-hati dalam masalah harta. Maka beliau makan hartanya. Setelah itu beliau pikir, seandainya harta zakat, ya, maka beliau sampai tidak tidur malam itu. Dan sampai paginya beliau memikirkan bagaimana saat ini memang harta zakat atau harta sedekah dari orang yang jatuh tercecer di rumah beliau. Maka setelah itu beliau bersumpah tidak lagi mau makan harta sembarangan. Sehingga ketika suatu ketika salah satu sahabat melihat ada kurma yang ditemukan di jalan, maka dia mengatakan, ya seandainya ditemukan sehat dan zakat pasti saya akan makannya. Hadis ini menjelaskan bagaimana waraknya Nabi SAW sangat berhati-hati dalam menjaga makanannya. Ya. Jadi ihtimal bisa jadi atas sedekah atau zakat, bisa jadi tidak. Jika Nabi tidak mau makan. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tidak boleh kita menyanyiakan sesuatu yang bernilai atau hukumnya kita mubazir atau menyanyiakan sesuatu yang bernilai. Ya. Nah, ya, misalnya kita menemukan uang 500.000 di jalan, ini apa yang kita harus lakukan? Nah, kita ambil atau kita biarkan? Misalkan kalau kita menemukan uang 500 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 di jalan, ini kita biarkan atau kita ambil? Nah, kalau sekarang masing-masing ini jawabannya bermacam-macam ini.
Kebanyakan kita gimana? Kita biarkan, ya kan? Kebanyakan kita biarkan. Maka ini salah. Harusnya sebagaimana tadi tadi katakan, kalau saya tidak tahu sedekah, saya makan ini. Kemudian apa tidak boleh seorang muslim itu membiarkan segala nilai sia-sia. Ya. Nah, ini barang yang ditemukan di jalan. Kalau dia remeh, maka Rasulullah SAW risolana bisauti wal habli. Pada saat mengatakan Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kami, yaitu pada tali, kemudian tongkat, artinya sesuatu yang nilainya rendah. Ya. Kalau kita temukan tidak boleh kita sia-siakan, kita ambil, tidak boleh kita sia-siakan. Uang 500 ribu harus kita ambil, tidak boleh kita biarkan. Nah, kita ambil bisa kita manfaatkan, atau kita kalau kita merasa ya sudah merasa kaya harus diambil juga, tapi berikan misalkan kalau dikasih kepada orang lain. Ya. Nah, atau kita khawatir jangan ini harta curian misalkan. Saya ingin warok dari diri saya berikan pada orang lain. Ini juga kan tidak boleh disia-siakan, harus diambil. Nah, kemudian apa yang maksud dengan ayat Muhammad? Ya, tetapi ada penjelasan berikutnya. Saya khawatir salah dipahami. Kalau kita mendapatkan uang 100.000 atau 200.000 di jalan, nah ini gimana sikap kita? Nah, ini baru diambil, habis itu diam-diam. Saya pernah melihat di jalan menunjukkan bagaimana orang-orang di dalam sekarang ini tidak paham. Ada seorang jatuh turun dari angkot, ya. Kemudian saya jaraknya dari kejadian itu kira-kira 6 meter, 7 meter. Ngatur-ngatur parkiran itu, ya, ngatur-ngatur jalan parkiran di pinggir jalan itu, dia melihat langsung diincar kembali kaki. Langsung diincar kaki, kemudian dia benar-benar ngatur terus. Saya melihat, tapi jauh kalau saya teriak juga di sana memang tempatnya kriminal. Saya khawatir kalau saya kasih tahu nanti kalau saya terlihat bermasalah juga bagi diri saya. Anak saya juga lihat, anak saya bilang, itu ada orang jatuh. Tapi anak saya ceritanya sudah nggak mau juga ketika itu, karena dia juga takut. Ceritanya di rumah dia nanti tapi ada orang jatuh malah diambil sama tukang parkirnya. Nah, ini juga bagaimana kaum muslimin tidak khawatir maka sesuatu yang mau. Karena kewajiban. Nah, bagaimana kalau orang itu bernilai? Tidak boleh kita, apalagi jelas orangnya. Sedangkan yang tidak jelas itu wajib dalam Islam namanya luqatah, hukum barang temuan. Ya, barang temuan itu sesuatu yang bernilai. Temuan itu ya, yang mana diperkirakan ketika harta itu hilang pada seorang dia akan mencarinya. Tapi kalau 1.500 hilang kita cari atau tidak? Kita kirim saja. Berarti ini tidak masuk luqatah. Artinya orang sudah melepaskan dirinya. Kepemilikan dia pada hal tersebut dia lepaskan karena dia langsung biaya. Nah itu sehingga kita ketika melakukannya harus ambil, boleh kita ambilnya. Tapi kalau sudah sesuatu yang bernilai, diperkirakan ketika jatuh dari tersebut dia akan mencarinya, maka wajib kita utama. Kalau kita bisa menjaga diri kita untuk amanah, wajib kita mengambilnya dan diumumkan selama 1 tahun pada orang tersebut. Tapi kalau khawatir diri kita tidak amanah, tidak boleh kita mengambilnya. Nah ini sikap yang harus dilakukan. Khawatir nanti kalau saya ambil, saya sangat membutuhkan. Bisa saja terpakai saya haram bagi orang yang mengambilnya. Tapi kalau dia yakin dirinya amanah, ya, saya ambil ini pasti saya bisa menjaganya, akan disampaikan pada pemiliknya. Maka wajib bagi dia untuk mengambil harta tersebut dan diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, boleh dimanfaatkan, tapi begitu tahu ada orangnya, kepemilikannya setelah itu wajib juga disahkan. Ya, ini hukum tentang barang temuan. 50.000 saya rasa kalau jatuh dari semalam pasti orang mencari banyak kan. Maka sangat besar dosanya mengambil harta ini.
Jelas padahal orangnya masih ada, kenapa dia berani ngambil pinjaman yang habis sendiri? Menunjukkan betul kaum muslimin sekarang tidak khawatir dengan memakan harta yang haram. Baik, jadi yang maksud dengan Ali Muhammad di sini adalah Banu Hashim. Ya, Banu Hashim itu berarti keluarga keturunan Banu Muttalib, keturunan dari Abdul Muttalib, kemudian keturunan dari Abbas, kemudian keturunan dari Ja'far, kemudian keturunan dari paman-paman Nabi SAW, ya, anak-anak dari Abdul Muttalib. Makanya juga keluarga juga keturunan dari Ali, tentunya juga keturunan dari Ali. Yang Thalib dan Ali Thalib adalah anak dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah anak dari Abdul Muttalib. Ya, sehingga ini yang ada keturunan di sampai sekarang ini juga termasuk keturunan Nabi kalau memang sarannya benar seperti yang ada dalam ayat itu. Maka haram dimakan sedekah dan haram juga dimakan zakat. Tidak boleh haram bagi mereka termakan sedekah. Sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Maka kalau sedekah haram adalah wajib, yang maksudnya keturunan Ali ini memakan harta sedekah. Hikmahnya karena sedekah ini adalah kotoran. Kita sudah jelaskan di dasar sudah takut ya. Sudah. Jadi ini kotoran. Jadi kotoran Nabi dan keluarganya adalah orang-orang yang bersih, Allah jaga mereka dari makan yang haram. Sedekah ini adalah kotoran dari harta dan kotoran dari jiwa. Maka tidak halal Allah haramkan Nabi makan satu yang kotor. Sehingga sedekah ini hanya diperuntukkan bagi siapa? Orang-orang sangat membutuhkan, ya, fakir, miskin, orang yang berhutang, atau orang-orang sangat membutuhkan harta. Karena ini kotoran, hanya halal bagi orang yang sangat membutuhkan. Ada bagi orang-orang yang kaya, maka lebih baik tidak makan sedekah. Tapi orang kaya boleh terima hadiah. Ada bedanya hadiah dan sedekah. Apa bedanya? Nah, kira tahu apa beda hadiah dan sedekah? Nah, perbedaan antara hadiah dan sedekah, sedekah kita berikan pada orang membutuhkan dan mengharapkan pahala dari Allah. Sedangkan hadiah, ini hadiah secara umum ya, tapi kalau pemimpin tidak boleh terima itu sudah saya jelaskan. Orang yang karyawan tidak boleh hadiah karena melakukan tugasnya. Maksudnya hadiah yang disebutkan Nabi SAW, hadiah yang kita berikan pada tetangga, pada teman kita. Biasanya kenapa? Karena ingin hadiah ini, ya, ingin untuk makin dekat dengan tetangga. Nah, boleh kita berikan hadiah pada orang, boleh kita menerimanya walaupun dari orang yang walaupun kita kaya macam apa. Kalau kita mampu, bahkan Nabi SAW terima hadiah. Ya, Mu'min Aisyah katakan Rasulullah SAW terima hadiah dan dia selalu membalas hadiah yang diberikan pada beliau. Nah, jadi tidak boleh walau taruh hadiah, tidak boleh kalian menolak hadiah. Ini yang lebih hadiah, yang mana keinginan orang yang itu ingin karena cintanya pada kita atau ingin dekat pada kita atau tetangga kita. Maka memang Nabi menunjukkan terus memberi hadiah karena kehidupan tetangga itu pasti ya tidak bisa dihindari. Terkadang kita akan tanpa sengaja terkadang membuat tetangga kita sakit, maka diberitakan Nabi ya untuk saling memberi hadiah akan taharu tahab, saling memberi hadiah karena ada yang saling mencintai. Ini mengikis permusuhan-permusuhan yang sedikit tadi, sehingga hilang permusuhan yang saling mencintai. Kemudian pada saat itu betul memberitakan kita kasih sayang, menolong, jangan sampai ada permusuhan. Maka diperintahkan untuk saling memberi hadiah. Nah, perbedaannya tipis. Kalau hadiah itu tujuannya untuk saling mendekati atau untuk mencintai ya. Ya, maksudnya cinta yang boleh karena Islam. Nah, bukan cinta yang diharapkan misalkan perempuan ngasih hadiah laki supaya disayang. Maka ini haram hukumnya. Nah, jadi itulah perbedaan para ulama tentang hukuman pemerintah
pada rakyatnya berupa wajib bayar utang, bayar dengan harta. Ya, satu lagi hadis. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana laka mi'ata dirham," apabila kau memiliki 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah berlalu 1 tahun Hijriah, 1 tahun, maksudnya ini 1 tahun, tapi dipahami Hijriah ini karena dalam Islam tidak mengenal tahun Syamsiah atau Masehi. Fafiha khamsatu dirham, maka wajib dikeluarkan 5 dirham. Setiap 200 yaitu nisabnya, apa yang dikeluarkan yaitu 5 dirham. Ini 1/40 atau 2,5%-nya. Ya. Kemudian walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran, dan tidak ada kewajiban atas kalian hingga memiliki dinar sebanyak 20 dinar. Ya, kalau dinar 20 berarti perbandingannya nisab dinar yang dirham ini banding 10. Ya. Kalau dinar sudah memiliki 20, maka berapa yang dia harus keluarkan? Wahala 'alaiha al-haul, sudah berlalu 1 tahun, faqiya nisfu dinarin, maka dikeluarkan setengah dinarnya. Jadi setiap 20 dinar dikeluarkan setengah dinarnya. Ini juga 1/40-nya, ya, atau 2,5%-nya. Fama zada fa bi hisabi dzalika, kalau lebih maka dihitung kelebihannya. Nah, ini cara hitungnya. Misalkan sudah melebihi nisab, kita memiliki, kalau kita konversikan para ulama berbeda pendapat. Saya selalu Fauzan dalam dinar ini mengatakan wajibnya emas itu 70 gram. Ya. Kalau kita kembali ke berapa? 85 gram. Karena perbedaan pada berat dinar itu sendiri. Ini sudah kita jelaskan bahwa sesuatu kalau dikonversikan pada dengan perhitungan lain akan berbeda. Ya, contohnya dalam mengeluarkan zakat fitri itu 1 sok ucapan Nabi, ya, bahwa dikeluarkan 1 sok. Sok ini adalah volume, karena akaran ini kalau dimasukkan akaran tersebut, kalau ditimbang cara menghitung yang lain maka akan berbeda tergantung apa yang isi dari dalam ini. Maka ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 3 kilo. Itu juga gram ini. Gram ini yaitu emas, ya. Nah, orang berbeda-beda cara bikin nilai itu. Ada yang beratnya 4,25, ada yang beratnya 3. Nah, sesuai Fauzan mengaku yang 3 gram, sehingga ini jadi kali 20 berapa ya? 60. Oh, berarti 3 kali sedikit ya. 3 berapa ya bisa berarti 70 bagi berapa? Jadi 3,5 ya. 3,4. Hanya sesuai Fauzan akan 70. Tapi kalau 85 itu dari 4,25. Ini yang umum dipakai 28 karena 4,25. Rata-rata dinar itu umumnya 4,25. Tapi tergantung, makanya saya katakan tadi dinar itu berbeda-beda bentuknya, tergantung komponennya dari mana. Ya. Nah, maka dikeluarkan setengah dinarnya. Jadi kalau kita memiliki dinar maka ini gampang, setiap 20 dinar, ya. Cuman yang jadi masalah kalau kita memiliki emas bukan bentuknya dinar. Misalkan punya ada yang logam mulia itu ada yang berbakaran, ada yang berbakaran, maka menghitungnya dari yang berbakaran, ya, dikonversikan menjadi berbakaran. Nah, itu yang dalam menggunakan pada emas, itu dengan menghiaskan kepada dinar.
Rawahu Dawud wa Hasan wa qad ikhtalafu fi rafihi. Hadis ini dalam Daud dan hadis ini hasan badannya, dan para ulama berbeda pendapat tentang apakah ini sampai pada Nabi atau tidak. Dan kalau itu sampai pada Nabi atau tidak. Walaupun perkataan sahabat yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib, maka sahabat sebelumnya adalah adil, sehingga para ulama mengatakan hadis ini hasan bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun tidak sampai pada, tidak mungkin sahabat ijtihad dalam masalah ini. Sudah pasti Ali mengatakan ini adalah ucapan yang dia pelajari, yang dipahami dari Rasulullah SAW. Nah, ini adalah dalil bahwa pada emas dan perak atau barang perniagaan harus mencapai nisab dan harus melewati 1 tahun hijriah. Nah, dengan demikian masalah zakat profesi penafsiran puas adalah wajibnya sudah sampai nisab dan wajibnya setelah 1 tahun hijriah. Dan bagaimana kalau kita melunasi gajian? Maka para ulama mengatakan sahnya tersebut dipercepat mengeluarkan zakat itu kalau sudah mencapai nisab, baru sah melakukan suatu kewajiban, mendapatkan pahala yang wajib. Tapi kalau sampai nisab, maka tidak sah dianggap sebagai zakat sesuatu yang memiliki nilai besar pahala secara uang, karena tidak mencapai nisab. Tapi boleh dimajukan, walaupun serta boleh dimajukan, nanti akan kita baca hadisnya. Sehingga profesi, kalau memang profesi sekali dapat, maka sampai nilainya 1 juta pembayaran. Nah, boleh dipercepatnya, tapi dengan syarat sah menjadi suatu kewajiban dan pahala kewajiban kalau memang sudah menjadi nisab. Tapi kalau sudah 8 juta, 10 juta, maka tidak sah sebagai satu perkara yang kewajiban. Kenapa menjadi nisab? Allah Ta'ala. Dan saya rasa cukup materi kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab kalau ada. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin mohon diperjelas tentang pembayaran zakat yang terakhir itu, seperti kita yang mendapat gaji bulanan, ya. Mungkin gaji bulanan itu kan kita sedikit tabung, ya. Maksudnya sebenarnya gini ya, apakah nisab itu ditentuin misalnya kita berencana bahwa zakat itu dikeluarin setiap 1 Ramadan gitu. Nah, kemudian dari 1 Ramadan ini ke Ramadan selanjutnya itu kan kalau kita uang itu dikumpul terus kan, nanti apakah zakatnya itu dibayarkan dijumlah di waktu nisab itu, karena kan masih tahun yang tidak ada umurnya, jadi tidak setahun terus. Bagaimana caranya menghitungnya kalau kita seperti orang-orang yang dapat penghasilan bulanan gitu? Ya, saya pahami. Misalkan jadi dalam hitung zakat itu, harta kita sudah sampai nisab, angka nisabnya 86 juta. Harta kita sudah 60 juta, berarti kita mulai hitung nisab. Tapi setiap bulan kita dapat gaji, tambah 87, 88. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, Ramadan berikutnya, karena nisabnya itu kebetulan pas Ramadan, itu sampai 100 juta. Tapi kan 100 juta ini tidak semuanya yang belum 1 tahun. Yang cuma 1 tahun cuma 86 juta tadi kan. Nah, itu ya 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Maka nanti tadi katakan pemazada bisa bisa. Kalau lebih maka itu dihitung, kelebihan itu dihitung. Jadi mengikuti 1 tahun tadi. Ya, itu cara menghitungnya. Jadi lihat. Jadi kalau sudah sampai nisab, berarti yang lain-lain tambahan ini ikutnya sudah sampai nisab. Itu caranya. Walaupun misalkan kita sekarang sudah sampai wajib nisab 86 juta,
tiba-tiba sehari atau waktu kita akan bayarkan tiba-tiba ada orang bayar kontrakan atau ada orang kasih hadiah itu hasilnya 1 miliar, makanya kita itu dari 1 miliar 60 juta atau dari seluruhnya ya, dari total 1 miliar sekian itu yang harus dikeluarkan ya dari total ya. Silakan ada yang lain ya, kita cukupkan kita akhiri dengan doa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.